Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini perkenalkan Ibu Febriana Novi Andari sebagai fasilitator dan Bapak Agung Prasetya sebagai pengajar praktik saya. Dan saya sendiri Novika Prima Budi Nursinta sebagai calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Ponorogo. Pada video kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4, yang mana koneksi antar materi kali ini adalah membahas keterkaitan antara materi modul 1.1 mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 mengenai visi guru penggerak, dan modul 1.4 sendiri mengenai budaya positif. Setelah saya mempelajari bahwa ternyata pada modul 1.1, 1.2, 1.3, serta 1.4 dalam penerapannya pada akhir tujuannya adalah menciptakan siswa atau murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Sekarang kita pelajari satu persatu. Pada filosofi Ki Hajar Dewantara kita mengenal bahwa pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan menghamba pada anak. Pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Yang ketiga, guru ibarat petani, sekolah ibarat lahan, dan murid ibarat benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan merawatnya. Nilai dan peran guru penggerak. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut, maka guru harus memiliki nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembang murid melalui pengajaran yang berpusat pada murid. Adapun nilai guru penggerak terdapat 5, yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Adapun peran guru penggerak yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan pada murid, dan yang terakhir, menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Dari visi kita dapat membuat prakarsa perubahan. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry dengan tahapan Bagja. Tahapan Bagja terdiri dari B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Budaya positif. Berdasarkan prakarsa perubahan dengan tahapan Bagja tersebut akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal sebagai budaya positif. Budaya ini akan menimbulkan rasa aman dan rasa nyaman pada siswa dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya, refleksi pertanyaan pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, serta keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Menurut saya, disiplin positif merupakan pendekatan dalam mendidik anak untuk mengontrol diri dan pembentukan percaya diri. Sedangkan nilai kebajikan dan keyakinan kelas merupakan tujuan mulia. Di sini mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Terdapat 5 posisi kontrol guru, yaitu pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan manajer. Saya juga mempelajari bahwa kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, serta kesenangan. Adapun mengenai materi segitiga restitusi, terdapat 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Pertanyaan selanjutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya menjadi termotivasi untuk lebih aktif menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah, untuk menumbuhkan motivasi intrinsik siswa dalam kedisiplinan agar tercipta rasa aman dan nyaman dalam pelaksanaannya. Saya akan selalu melibatkan termasuk dalam perencanaannya. Perubahan lain yang saya alami adalah mengenai posisi kontrol guru yang selama ini saya sebagai pemantau serta sebagai teman ternyata kurang tepat dalam mewujudkan kedisiplinan siswa, sehingga saya akan selalu berusaha menjadi posisi kontrol guru sebagai manajer.
Pertanyaan selanjutnya, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah? Pengalaman saya dalam menerapkan posisi kontrol guru masih kontra dengan penerapan para rekan sejawat di sekolah saya yang cenderung sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah. Juga dengan praktek keyakinan kelas pada kenyataannya menimbulkan siswa lain menjadi penghukum siswa lainnya karena mereka merasa bahwa keyakinan kelas haruslah dipatuhi. Maka hal tersebut membuat saya harus lebih memahami solusi bagaimana agar menerapkan budaya positif di sekolah agar bisa berjalan dengan baik serta hasilnya maksimal. Pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa lebih tertantang untuk menerapkan posisi kontrol guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan yang terjadi khususnya pada siswa, sehingga mereka dapat menemukan sendiri solusinya berdasarkan keyakinan kelas yang dihubungkan dengan permasalahan. Saya juga lebih tertantang untuk menyusun strategi mensosialisasikan budaya positif pada rekan sejawat untuk dipraktekkan di sekolah, sehingga agar pelaksanaannya lebih memberikan hasil yang maksimal. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik dan adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal-hal yang sudah baik di lingkungan sekolah saya adalah nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, serta respon aktif dari siswa. Adapun hal yang harus diperbaiki adalah posisi kontrol guru menjadi posisi manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, pada manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimanakah perasaan Anda saat itu? Sebelum mempelajari modul ini, saya menjadi guru dengan posisi kontrol sebagai pemantau serta sebagai teman. Perasaan saya merasa benar dengan anak merasa nyaman, terbuka terhadap saya karena mereka menganggap saya adalah teman. Adapun posisi pemantau saya gunakan jika mereka melenceng dan melakukan kesalahan, maka saya akan menunjukkan pada mereka tentang konsekuensinya. Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimanakah perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Setelah mempelajari modul ini, saya berusaha menjadi guru dalam posisi manajer serta menerapkan segitiga restitusi. Saya merasa sangat bangga karena ternyata mereka lebih menunjukkan rasa tanggung jawab serta memperbaiki kesalahannya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahapan mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya sudah pernah mempraktekkan segitiga restitusi hanya pada tahap validasi kesalahan. Saya hanya menanyakan apa alasannya, kemudian saya memberikan solusi dari diri saya sendiri. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, dalam mensukseskan penerapan budaya positif di sekolah, tidak terlepas dari peran semua pihak. Kolaborasi dan kerjasama adalah faktor penting, mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, siswa, komite sekolah, wali murid, serta masyarakat sekitar. Kita akan sulit mencapai keberhasilan penerapan budaya positif jika tidak ada dukungan penuh dari semua pihak. Demikianlah koneksi antar materi yang saya buat. Belajar bukanlah kewajiban melainkan kebutuhan. Siswa dan guru sama-sama membutuhkan belajar untuk melangsungkan kehidupan. Terima kasih sudah menyimak. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.